Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cirebon. Saya akan memaparkan tentang budaya positif yang terdapat pada modul 1.4. Pada tugas demonstrasi kontekstual, kali ini saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal dalam identitas yang sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Anin tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi Ibu dengar dari ketua kelas laporan, katanya Amin tadi habis bertengkar sama Amir. Kenapa? Ya Bu, habis kesel sih. Kenapa sih kesel? Ya Bu, soalnya Amin suka mencontek PR aku Bu. Bukan PR doang, tapi tugas-tugas lain itu suka dicontek Bu. Oh begitu, wajar kalau Mbak Anin marah sama Mas Amir. Kalau Ibu ada di posisi Mbak Anin, pasti Ibu juga akan marah, pasti Ibu akan kesel, sama seperti Mbak Anin. Terus apa yang dilakukan Mbak Anin terhadap Mas Amir? Aku marah-marah Bu, maki-maki. Habis itu gak sengaja aku gebrak mejanya Bu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam aja, saya udah capek-capek ngajarin tugas. Amir malah seenaknya nyontek, gak mau usaha sendiri. Iya wajar sih kalau kamu marah gitu kan, pekerjaan kamu dicontek begitu saja sama Amir gitu. Nah, Ibu sangat menghargai tindakan Mbak Anin yang tidak melebihi dari tindakan itu. Seperti contohnya Mbak Anin marah-marah atau memukul Mas Amir gitu, Ibu sangat menghargai itu. Sekarang kita pikirkan tindakan Mbak Anin yang sampai menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Menurut Mbak Anin, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Anin langgar? Saling menghormati antar teman. Nah betul. Nah menurut Mbak Anin, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Baik, kalau menurut Mbak Anin itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Mbak Anin lakukan pada saat Mbak Anin sedang marah? Nah, Mbak Anin bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia. Baik, kalau Mbak Anin bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek lagi, saya akan segera melaporkan kepada wali kelas atau ibu guru. Betul sekali tindakan Mbak Anin ya. Seperti itu ya sayang. Oke, kalau begitu tetap semangat ya. Sekarang Mbak Anin boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, nama saya Anin, saya murid kelas 6 di SDN Galuh. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Siti untuk mengendalikan diri dari marah.
karena perilaku dari teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Kasus 2. Almer sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi pagi Ibu mendengar dari guru piket, katanya Mas Almer hari ini datangnya terlambat. Iya, Bu. Menurut ingatan Mas Almer, sudah berapa kali Mas Almer datang terlambat ke sekolah? Sudah lebih dari 3 kali, Bu. Nah, menurut Mas Almer nih, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik. Baik, Mas Almer, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut ya dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Mas Almer? Setuju, Bu. Almer, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Almer kan sering datang terlambat nih, pasti punya alasannya. Kenapa Mas Almer itu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Mas Almer langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul ya, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu, sudah sering terlambat. Iya Almer, sikap yang sangat baik sudah Mas Almer terapkan, yaitu Mas Almer sudah mau meminta maaf. Nah, menurut Mas Almer, apa nih yang Mas Almer mau lakukan agar Mas Almer besok tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Bu, dan tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, Mas Almer sudah bisa nih menemukan solusinya dan Ibu akan coba bekerja sama dengan orang tua Mas Almer supaya Mas Almer besok dibangunkan ketika pagi. Jadi Mas Almer bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke Mas Almer, sekarang Mas Almer boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almar, kelas 5 STN Galunggung. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Mulai besok saya tidak akan begadang lagi supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.